Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang ustazah banggakan. Pagi ini kita akan belajar bersama materi PKN dengan judul materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan Indonesia itu ibaratnya adalah rumahnya, di mana Indonesia itu rumahnya disusun oleh atau terdiri dari ada 4 pilar. Yang pertama ada UUD NRI, UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua, dan didasari atau dipondasi oleh Pancasila. Begitu. Nah, selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ada 6, yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, perjanjian luhur, pemersatu bangsa, dan ideologi bangsa. Yang pertama kita bahas dulu dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi dasar dan sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Jadi ketika dalam suatu negara tersebut terjadi pelanggaran, untuk membuat hukum, untuk membuat sanksi, itu semua bersumber atau berdasar pada Pancasila. Seperti itu. Terus selanjutnya pandangan hidup. Nah, di sini ini Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Jadi di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai di mana kita sebagai warga negara itu bisa menjadi pedomannya begitu. Ketika kita ingin hidup mencapai kesejahteraan bersama, apa sih yang mesti kita lakukan? Seperti kita ingat di sila-sila Pancasila kan masih ingat ya, ada 5. Nah, di situ semua mengandung nilai-nilai luhur yang baik yang bisa kita jadikan sebagai pandangan hidup, seperti itu. Lanjut, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini maksudnya adalah Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Apakah di sini Malaysia gitu misalnya? Malaysia punya Pancasila? Enggak kan? Nah, yang punya Pancasila hanyalah Indonesia, sehingga bisa dijadikan ciri khas bahwa Indonesia memiliki Pancasila, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah perjanjian luhur. Perjanjian luhur di sini artinya Pancasila sudah disepakati oleh bangsa Indonesia menjadi satu perjanjian yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Jadi sudah dari dulu banget seluruh pejuang kemerdekaan dan juga pahlawan-pahlawan kita itu membuat perjanjian luhur yang mengikat seluruh bangsa Indonesia agar menjadi satu gitu. Terus Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya Pancasila menjadikan bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi bersatu padu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita tahu di Indonesia itu banyak sekali suku, ras, budaya kayak gitu kan. Nah, mereka itu beda jenis kulit, beda pemikiran, beda cara logat berbahasa ataupun bahasa daerah masing-masing juga memiliki, dan Indonesia sangat kaya sekali akan itu, ya kan? Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau itu adalah definisi dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya Pancasila menjadi pedoman dan sekaligus sebagai cita-cita bangsa Indonesia, ideologi
the future atau kedepannya cita-cita Indonesia tuh pengen jadi apa sih gitu. Pengen jadi sejahtera, makmur, sentosa, bahagia gitu kan. Nah, itu semua itu semua bisa tercapai ketika kita menerapkan sila-sila Pancasila. Ketika ada masalah, kita musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dan masih banyak nilai-nilai positif yang lainnya. Selanjutnya, hakikat dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ada 5 arti penting gitu kan, maksudnya keberadaan dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu apa sih artinya, arti pentingnya atau hakikatnya gitu kan. Yang pertama, membentuk identitas suatu negara. Seperti kita tahu Indonesia memiliki apa ini? KK, ini kan KK ya, kartu keluarga. Ketika ini kartu lahir juga, terus KTP kartu tanda penduduk. Misalnya nanti ketika sudah kalian semua sudah berumur 17 tahun pasti akan memiliki KTP ya kan. Nah, di sini sebagai identitas, sebagai kartu tanda penduduk Indonesia. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah mempersatukan seluruh warga negara. Seluruh warga negara Indonesia itu sangatlah bukan semuanya tuh langsung semua berpendapat sama gitu, bukan. Kita itu memiliki pendapat yang beda, memiliki pemikiran yang beda, memiliki kepercayaan yang beda-beda juga gitu. Tapi karena ada Pancasila itu bisa mempersatukan seluruh warga negara kayak gitu. Terus yang selanjutnya mengatasi konflik yang terjadi di antara warga negara. Nah, ini kan konflik ya, seperti kita tahu banyak sekali atau sering sekali terjadi konflik di Indonesia. Tapi ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, ketika ada masalah maka bisa diselesaikan secara baik-baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau hasil yang terbaik secara bersama-sama kayak gitu ya. Selanjutnya adalah ini, membentuk solidaritas negara. Jadi di dalam suatu negara, contohnya saja ini Ustazah ambil adalah zakat fitrah. Orang yang mampu memberikan zakat fitrah kepada yang kurang beruntung begitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa solid, bisa bersama untuk mempersatukan bangsa. Nah, di sini yang terakhir mengatasi segala perbedaan dalam suatu negara. Ini kita memiliki baju-baju adat ya, ini baju-baju adat yang beda, kaya sekali dengan suku. Mereka tentunya juga memiliki agama yang berbeda, terus memiliki pemikiran yang berbeda juga. Tapi kita tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Next, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini terdapat 4 kategori ya. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini untuk poin yang ini sangatlah sama dengan yang poin 6 poin di atas tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ada Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, kepribadian bangsa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, apa aja sih faktor-faktor gitu ya yang menyebabkan Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Yang pertama, proses sejarah bangsa Indonesia yang demikian panjang. Jadi, Indonesia dulu berapa tahun melawan penjajah, ratusan tahun kan sampai terjadinya kemerdekaan gitu. Terus nilai-nilai Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu sekali itu
nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur itu sudah menjadi hak miliknya bangsa Indonesia. Jadi sudah menjadi ciri khasnya. Kemudian nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai masa depan, yaitu bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Jadi itulah 3 faktor penting yang menjadi latar belakang kenapa Pancasila sebagai dasar negara. Gitu. Lanjut ke sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Seperti kita tahu dulu ada BPUPKI. Nah, disitulah yang merumuskan sila-sila Pancasila dan PPKI lah yang menetapkan. Setelah ditetapkan, meskipun sudah terjadi amandemen ya, hingga akhirnya menjadi Pancasila yang seperti kita gunakan sampai saat ini. Gitu. Terus yang terakhir, makna Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai asas kerohanian dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum nasional. Ini betul sekali. Terus kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini Pancasila menjadi penunjuk arah dalam hidup sehari-hari bangsa dan negara Indonesia. Dan juga untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini memiliki makna yang sangat penting sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya ke Ustazah ya, atau tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.